Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama sekali
Marilah kita memanjatkan segala bentuk jadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta taufik hidayah kepada kita bersama, di mana pada pagi yang lindung ini kita telah diberinya kesehatan dan begitu juga kesempatan untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Kemudian selawat serta kesalam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena beliau telah bersusah payah merangkul manusia dari alam yang jahil kepada alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari, dan juga adik-adik sekalian, di sini kami mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kami mengambil sedikit waktu untuk menyampaikan neraca keuangan anak yatim di Jawa Barat ini. Demi mengambil waktu, baiklah kami sampaikan kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Yang pertama, sisa kas anak yatim tahun lalu itu berjumlah 14.177.000 rupiah. Kemudian uang masuk bulan 6 tahun 2020, tanggal 26 bulan 6 tahun 2020, infak salat Jumat 377.000 rupiah. Kemudian tanggal 29 bulan 6, hasil iklan anak yatim yang dari kampus ini atau dari dulu itu berjumlah 1.330.000 rupiah. Itulah yang masuk pada bulan 6 berjumlah 1.677.000 rupiah. Kemudian bulan 7, tanggal 3 bulan 7, infak salat Jumat 486.000. Kemudian tanggal 6 bulan 7, iklan larangan anak yatim yang dari dulu berjumlah 1.330.000 rupiah. Tanggal 10 bulan 7 2020, infak salat Jumat 461.000. Tanggal 17 bulan 7, infak salat Jumat 383.000. Tanggal 24 bulan 7 tahun 2020, infak salat Jumat 386.000. Tanggal 31 bulan 7 tahun 2.500 rupiah. Jumlah 3.400. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharap kepada seluruh jemaah sholat Id mohon berdiri, rapatkan shaf dan luruskan barisan masing-masing karena waktu sholat untuk hari ini telah masuk. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah. As-salatu rahimakumullah. La ilaha illallah.
محمد رسول الله. Aman? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar mengingatkan seluruh jemaah bahwa niat usolli sholat Idul Fitri ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sekali lagi, usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, atau sengaja aku sholat sunnat Idul Fitri 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعلمه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an shifaa'un qulubil mu'minin wa anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi kaffah. Akhrajan nas min adh-dhulumati ila an-nur bi'idnihi wa sirajan munira, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kaum muslimin wal muslimah, seluruh hamba Allah yang dimuliakan Allah. Terbenamnya matahari di tanggal 30 Sya'ban. Malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini menutup lembaran catatannya. Tak terhitung jumlah malaikat naik menghadap Allah, melaporkan hasil yang ia lihat, yang ia perhatikan, dan yang ia tulis. Ia laporkan kepada Allah siapa-siapa yang pada bulan Ramadan itu yang benar-benar puasa karena iman dan ikhlas, yang benar-benar berpuasa dan menjaga nilai-nilai pahala puasanya, dan benar-benar orang-orang itu menghidupkan Ramadan baik siang maupun malam. Maka di tanggal 30 Sya'ban itulah akhir dan finish siapa kita di mata Allah, siapa sebenarnya kita di hadapan Allah. Benarkah kita orang yang berpuasa karena iman dan ikhlas? Benarkah kita yang berpuasa niat yang ikhlas? Benarkah kita yang melaksanakan Ramadan itu memang berbuat karena Allah? Maka berbahagialah Bapak saudara-saudari yang menghidupkan Ramadan sampai 30 lamanya. Siang kita menahan diri, malam kita berbuka, kita hidupkan qiraatul Quran, sholat tarawih kita. Dan sungguh malang bagi orang-orang yang tidak dapat menghidupkan Ramadan. Siang dia tidak berpuasa, malam dia tidak masuk masjid, Al-Quran tidak ia baca, tengah malam ia hambur-hamburkan waktu. Maka pada saat ini malu malaikat melihat kita, Pak. Malu malaikat melihat kita, Bu. Yang duduk mengarah kiblat rela kita berpanas-panas.
puasa yang wajib tidak kita kerjakan, sementara sholat sunat Idul Fitri ini kita kerjakan. Ketahuilah Bapak Saudara kaum muslimin, orang yang meninggalkan yang wajib dan melupakan yang sunat, inilah orang yang baik. Orang yang mendahulukan yang sunat lalu melupakan yang wajib, inilah orang yang dimurka Allah. Harapan kaum muslimin, tarjun najata walam taslik masalikuha annas safinata la tajri 'alal yabis. Bila engkau mengharapkan kebahagiaan, tapi engkau tidak mau mengarah berusaha untuk berbuat baik, ketahuilah Bapak Saudara, perahu tidak akan pernah berjalan di daratan. Maka syukur kita teramat mendalam di atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Terbayang bagi kita Bapak kaum muslimin ini di Ka'bah. Bahkan terbayang bagi kita ketika manusia dihimpun oleh Allah nanti di padang mahsyar, menghadap pandangan yang satu dipimpin oleh para rasulnya sendiri. Mudah-mudahan amaliyah kita ini dicatat oleh Allah sebagai ibadah yang benar-benar terpatri di dalam diri kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, salawat dan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Muhammad ini adalah Rasulullah, utusan Allah, basyiran au nazira, yang membawa kabar gembira dari Allah dan membawa kabar duka cita dari Allah. 6.661-66 ayat Al-Quran, 114 surah, 30 juz Al-Quran, 87% ayat Allah mengingatkan kita kepada azabnya Allah. Agar kita lebih takut kepada Allah, agar kita lebih memperhatikan diri ini, agar kita lebih mawas diri, agar kita al-fikru qabla al-fi'lah wan nabu ba'da al-husran, agar kita lebih berpikir sebelum berbuat, sesal kemudian itu tiada berguna. Maka sebelum lupa Bapak Saudara kaum muslimin, salawat dan salam kepada Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khatib menghimbau kepada kita semua, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Marilah kita teguh dalam pendirian kita. Marilah kita rapatkan barisan untuk mengingat Allah. Marilah kita tafakkur di atas kelalaian kita. Mari kita meminta maaf di atas kesalahan kita. Dan mari kita minta ampun di atas dosa yang kita perbuat di atas dunia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, ada guru yang menyampaikan bahwa ketika manusia di padang mahsyar Bapak Saudara, matahari sejengkal dari ubun-ubun. Saat ini matahari bukan sejengkal, Pak. Entah di mana matahari hari ini. Coba kita lihat sinarnya menerpa punduk kita, menerpa punggung kita, menerpa kepala kita, menerpa badan kita. Celotehan batin kita masih tak dapat kita rasakan. Celotehan batin kita, alangkah panasnya, alangkah hebatnya saat ini. Terbayangkah oleh kita kaum muslimin, duduk kita saat ini dicatat oleh Allah dengan amal ibadah. Terbenturnya hati kita untuk mengingat Allah hari ini akan dicatat oleh Allah. Dan berbaris bersaf dan berbaris lurus kita saat ini akan dicatat juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah Bapak kaum muslimin, Idul Fitri ini akan berakhir saatnya nanti khatib telah turun di atas mimbar. Maka kaum muslimin, di dalam satu keterangan, siapa yang pertama orang-orang yang dapat mencium tangan atau menyalam tangan khatib yang berkhutbah di atas mimbar Idul Fitri dan Idul Adha, maka dialah orang yang pertama nanti akan dipimpin oleh Allah dengan senyumannya Nabi Muhammad di dalam surga.
Kaum muslimin hamba Allah, sungguh tidak terbayangkan oleh kita bahwa hari ini kita dapat duduk di sini, Bapak. Tidak semuanya manusia berkesempatan untuk duduk, dan tidak semua manusia berkesempatan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ini. Ada di antara saudara kita yang sakit berkepanjangan, harus terbujur di tempat tidur. Ada saudara kita yang harus dia mungkin melaksanakan sholat Idul Fitri, telah berangkat dari kampungnya, tidak bisa datang kemari, terbaring pula mungkin sakit, tidak dapat melaksanakannya. Bahkan ada saudara kita yang tidak punya berkesempatan, ada halangannya. Tadi pagi dia sudah pakai dan sudah membawa mukena, akan tetapi Allah berbuat lain untuknya. Tinggal sholatnya, datang bulannya, haid dia, maka dia tidak dapat melaksanakannya. Kaum muslimin rahimakumullah, hamba Allah sedang sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah saatnya batin kita memandang, Bapak. Rupa-rupanya di hadapan Allah itu kita sama, Pak. Tidak ada si A, tidak ada si B, tidak ada si C, dan tidak ada si Z. Tidak ada di sini orang yang berpangkat, Pak. Tidak ada orang yang payah. Tidak ada orang yang rendah. Di hadapan Allah kita sama. Di hadapan Allah kita tidak ada bedanya. Perbedaan di antara kita adalah atqakum, nilai ketakwaan kita kepada Allah. Si miskin dan si kaya di sini sama. Yang gemuk dengan yang kurus sama. Yang kaya dengan si miskin juga sama. Titel yang tidak bertitel juga sama. Ustaz dengan pendengar juga sama. Haji dengan tidak haji di sini juga sama. Inilah kita menghadap Allah yang penuh dengan retorika kehidupan kita, yang seluruh permasalahan ada di dalam batin kita. Entahkah kita tahan, entahkah kita memikirkan, entahkah kita dapat memutuskan bahwa kehadiran kita di sini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini Pak kita bisa duduk di sini. Hari ini Pak kita bisa datang kemari. Hari ini kita bisa datang kemari, Bu, kaum muslimah. Tapi ingatlah, tadi kaum muslimin rahimakumullah, di mana subuh telah kita laksanakan. Sebelum subuh azan telah berkumandang. Jauh sebelum itu kaum muslimin yang berbahagia, di tanggal terbenamnya matahari, akhir berbukanya kita 30 Ramadan, ruh orang yang telah wafat, ruh orang tua kita yang telah mendahului kita. Apakah itu ayah kita, Pak? Apakah itu ibu yang kita cintai? Apakah itu saudara kita? Apakah itu anak kita? Apakah itu siapa? Orang-orang yang beriman. Di saat itu pulanglah ke tempatnya masing-masing. Ada yang tersenyum saat dia pulang, Pak, karena anak-anaknya di dunia ini mendoakan dia. Anak-anaknya menziarahi kuburnya. Anak-anaknya bersedekah untuknya. Anak-anaknya tidak melupakannya. Anak-anaknya yang membaca Quran. Anak-anak yang menyiram rumahnya dengan bacaan Al-Quran. Anak-anak yang selalu bertadarus. Anak-anak yang selalu memandang Al-Quran di depannya. Anak-anak yang selalu ingat terhadapnya. Maka ayah dan ibu, saudara dan saudari, serta anak-anaknya, kembalilah rohnya ke hadapan Allah, Pak, dengan amat riang gembira. Tapi sebaliknya, ada roh yang menangis sejadi-jadinya, Pak. Bahkan memukul-mukul kepalanya. Bahkan meratap, meraung dalam kepergiannya. Ya Allah, ya Rabbi, kenapa begini nasib saya, ya Allah? Anak-anak saya di dunia tidak mengingat saya, ya Allah. Anak-anak saya tidak mengingat saya, ya Allah. Anak-anak saya tidak mendoakan saya, ya Allah. Anak-anak saya tidak menziarahi perkuburan saya, ya Allah. Kenapa mereka tidak mengingat saya? Kenapa kami hilang dalam batin mereka, ya Allah?
Maka berangkatlah mereka ke tempat yang Allah sediakan sambil memukul-mukul kepalanya, sambil menangis sejadi-jadinya, sampai meratap, meraung sejadi-jadinya. Ibunda yang kita cintai pulang ke tempatnya dengan izin Allah. Di saat itulah dia memohon kepada Allah, tapi permohonannya tidak diterima Allah. Di saat itu mereka berdoa, ya Allah, jadikanlah pada tahun yang akan datang anak yang ingat kepadaku, anak yang selalu mendoakan kami, anak yang selalu hidup kami di dalam hati mereka, ya Allah. Tapi sungguh pun mereka meratap meraung kepada Allah Ta'ala, namun doa mereka tidak diterima oleh Allah. Maka kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, ibunda yang kita cintai Pak, ayahanda yang kita sayangi, keluarga yang tak pernah terlupakan oleh kita, ingat pada saat ini bulan silaturahmi Pak. Ini bulan menghubungkan antara kita dengan orang-orang yang dekat kepada kita. Tidak ada hukum salahnya Bu. Andaikan setelah kita sholat Idul Fitri ini, sebelum kita sampai ke rumah kita, jenguklah perkuburan orang tua kita Bu. Jenguklah perkuburan orang tua kita Pak. Dialah yang telah melahirkan kita Pak. Dialah yang telah sakit, darah dibalasnya dengan kelahiran kita Pak. Ayah dan ibu kita lah yang membesarkan kita. Tidak ada orang yang paling berjasa di dunia ini kecuali orang tua kita. Tidak akan terbalas jasa kedua orang tua kita terhadap kita, Bapak saudara kaum muslimin. Coba kita pikirkan Pak Bu, andaikan kita tidak mau berlunak hati untuk berangkat ziarah kepada kedua orang tua kita, andaikan kita tidak mau berlunak hati meminta maaf terhadap kedua orang tua kita, lalu bagaimana nanti nasib kita Pak? Bagaimana nasib kita nanti Bu? Andaikan kita saja tidak mau kepada orang tua kita, lalu bagaimana kita nanti dibikin anak-anak kita Pak? Kenapa kita belum merasakan penderitaan orang tua kita? Karena kita belum dijemput Allah Pak. Rasulullah SAW pernah bersabda segala maknanya, andaikan diperdengarkan Allah tuki, rintihan, tangisan, azab orang yang diazab di alam barzakh, pingsanlah manusia di dunia ini mendengarkannya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kadang-kadang kaum muslimin karena sakit hati sedikit lupa kita kepada ibu Pak. Kadang-kadang karena harta perbagian mungkin kita lupakan orang tua kita Pak Bu. Kadang-kadang karenanya suami lupa kita kepada ibu ayah kita. Kadang-kadang karena istri bapak lupa kita kepada ayah dan ibu kita. Istri itu kita jumpa setelah kita besar Pak. Istri itu kita jumpa setelah dia siap dengan kita Pak Bu. Tapi kalau ayah, kalau ibu kita, orang yang pertama kita kenal adalah ayah dan ibu kita. Ayahanda kita lah yang mengazankan kita. Disambut kita dengan suara azan Pak. Disambut kita dengan suara iqamah Bu ketika kita lahir. Tidak diberikannya nasi kepada kita, tapi air dirinya yang diberikannya kepada kita Pak. Diasuhnya kita dengan baik, diberikannya kepada kita yang terbaik. Kita digolekkannya di sampingnya. Dia tidak sampaikan sakitnya, tapi dirawatnya kita. Itukah orang yang kita lupakan Pak? Itukah orang yang kita lupakan selama ini? Itukah orang yang kita kesampingkan selama ini? Coba Bapak Ibu bayangkan, masih berbahagia lagi Bapak dan Ibu punya orang tua, punya ayah, punya ibu. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan nasib kami yang tidak punya ayah dan ibu ini. Ingin rasanya kami jabat tangan mereka, tapi cuma nizam pusara yang ada. Betul nizam pusara yang ada. Maka kaum muslimin rahimakumullah, al-jannatu tahta aqdami ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki. Murkanya Allah
itu tergantung kepada murka orang tua. Sayangnya Allah juga termasuk sayangnya orang tua. Sahabat ketika mau berangkat perang, dia selalu mencium kaki ibu. Kaum muslimin rahimakumullah, bayangkan, mungkin ada di antara kita yang tidak pernah mencium kaki orang tuanya, sekedar menjawab tangannya. Sujud bersimpuhlah kita kaum muslimin. Pengorbanan mereka terhadap kita tidak akan pernah seimbang. Kita baru kakinya kita cium, Pak. Kita Bapak Ibu yang berbahagia, terkadang tai kita pun dimakannya Bapak Ibu. Ketika dia membersihkan kita, lalu lupa dia kaum muslimin yang berbahagia, lalu dia makan. Bayangkan kaum muslimin rahimahullah. Ingatlah, Idul Fitri ini adalah kembali kepada kesucian. Takbir berkumandang di mana-mana. Takbir ditakbirkan orang di mana-mana kaum muslimin. Mudah-mudahan hendaknya Idul Fitri yang ini, Ramadan yang telah berakhir, membawa kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnani la yadkhulul jannah. Ada dua golongan umatku, kata Rasulullah, yang tidak akan masuk surga. Jangankan masuk surga, baun surga saja baginya haram hukumnya, kata Rasulullah. Bertanya sahabat, ya Rasul, ya Rasul, apa cabang yang kau bilang dua perkara itu ya Rasul? Hawat ya umat, ingat oleh umatmu. Isma' ya ashabi, dengar oleh wahai sahabatku. Al-awwalu qati'ur rahmi. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak akan masuk surga. Jangankan masuk surga, baun surga itu saja haram baginya hukumnya. Yang pertama kata Rasulullah adalah qati'ur rahmi, orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Nauzubillah. Orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Jangan lagi pupuk subur, Pak, rasa keras hatimu. Maafkanlah orang yang telah berbuat salah terhadap kita. Memang kata Rasulullah, memaafkan itu lebih berat daripada minta maaf. Akan tetapi orang yang memberi maaf itu akan lebih mulia tempatnya di dalam surga ketimbang orang yang meminta maaf. Kenapa? Dialah yang tersakiti. Dialah yang telah dikesampingkan. Dialah orang yang telah teraniaya. Maka rasa pilu dan sakit hatinya itu tidak akan terobati andaikan memang tidak ada hukum Al-Quran. Tapi karena Allah berfirman, karena Rasulullah bersabda, orang-orang yang memberi maaf terhadap orang-orang yang telah berbuat salah terhadap dia, maka orang itu adalah orang yang baik. Orang yang paling baik kata Rasulullah. Bahkan orang yang termulia nanti tempatnya di dalam surga. Maafkan saudara kita, Pak. Maafkan jiran tetangga kita, Pak. Andai kata Bapak kaum muslimin belum kita maafkan mereka, masih sakit lagi hati kita, Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Selama itu catatan dosa tetap Allah catat di dalam buku amal perbuatan buruknya kita. Tidak pernah selamat, Pak, orang yang memutuskan silaturahmi. Tidak akan pernah selamat orang-orang yang selalu bermusuhan. Lalu sampai kapankah dingin dawai batin kita? Akankah kesalahan itu tidak akan pernah dapat kita maafkan? Dan kita orang yang bersalah pun, akankah kita selalu menyinggung dawai batin saudara kita? Cubitlah diri kita dulu, baru cubit orang lain. Biar kita dapat merasakan sakit bagaimana dicubit dan bagaimana sakitnya mereka yang kita cubit. Antara suami dan istri bersih maaf-maafanlah. Antara anak dan orang tua minta maaflah. Antara jiran dan tetangga mohon maafkanlah.
Antara kita berdosanya, berfamili, berkorong kampung, minta maaflah. Karena dosa kita itu bukan hanya bisa dilihat, tapi ada dosa yang tidak bisa dilihat. Ada dosa yang disengaja, ada pula dosa yang tidak disengaja. Ada dosa kaum muslimin yang kecil, ada dosa yang besar. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, azab Allah sejadi-jadinya kepada orang yang memutuskan tali persaudaraan. Bahkan kalimatnya, wallahi, 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 bersumpah Nabi Muhammad Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? Andaikan di antara umatku itu tidak saling bersiteguran, tidak saling bersisapaan, Indo bersisapu Indo di atas kesalahan, di atas ada masalah selama 3 hari 3 malam, maka orang tersebut kata Rasulullah tidak saya akui sebagai umatku kata Rasulullah. Na'udzubillah. Andai kata kita tidak diakui oleh Nabi Muhammad umatnya, Pak, kemana kita nanti minta syafaat? Kemana nanti kita minta syafaat kepada Nabi Adam? Tidak mungkin. Kita tidak hidup di masanya. Lalu tidak ada pengakuan Nabi Adam. Sampai kepada Nabi Isa juga demikian. Sampai kepada Nabi Muhammad. Orang-orang yang taat kepada sunnahnya Nabi Muhammad, itulah orang-orang kana ma'aya fil jannah. Mereka itu adalah besertaku nanti di dalam surga. Akan tetapi kaum muslimin, andaikan tidak mau ikut sunnah Nabi Muhammad, melawan akan perintah Nabi Muhammad, ingat tidak akan Nabi akui sebagai umatnya. Lalu datang batin kita bertanya, bagaimana orang tua kita, Pak? Bagaimana saudara saya sudah meninggal belum minta maaf? Bagaimana ayah ibu saya sudah meninggal belum bersih maafan? Masih ada lagi orang yang ia sakiti, masih ada lagi kesalahannya yang belum ia minta maaf. Kita sebagai anak bertugas bahkan berkewajiban. Tuh ulangnya tuh Pak, kehei batu bagas naik. Berangkat kita ke rumahnya, rebahkan hati kita, minta maafkan kesalahannya kepada mereka. Sebab kita lagi nasabnya, kita lagi penerusnya, kita lagi warisnya, minta maafkan. Sebab kaum muslimin rahimakumullah, nafsul adam mu'allaqatun hatta yuhaddu anhu. Amal ibadah manusia tergantung antara langit dan bumi sebelum ditunaikan perkara hutangnya. Hutang bukan cuma uang dipinjam, tapi hutang termasuk kesalahan kepada orang. Hutang meninggalkan sholat, hutang mempunyai kesalahan kepada orang lain. Dan kita sebagai anak-anak ahli warisnya berhak bahkan punya kewajiban meminta maafkan kesalahan orang tua kita terhadap mereka-mereka orang-orang yang pernah disakiti. Apa salahnya menambahkan kalimat minta maaf Bapak yo di atas kesalahan Bo, di atas kesalahan pernah Bo buat bayi tujuh ayah, bayi tujuh umak, be ayah umak lah dulu nyoba ambo sebagai anak meminta maafkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir adalah siapakah orang yang tidak masuk surga itu? Siapakah orang-orang yang tidak akan pernah dapat harum surga itu? Yang kedua kata Rasulullah adalah wa uququl walidaini, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, orang tua adalah orang yang berjasa. Ayah dan ibu adalah guru yang pertama. Ayah dan ibu adalah orang yang pembelai hati kita pertama. Tidak pernah orang tua bapak ibu memberikan yang terburuk kepada anaknya. Mungkin kita saja yang salah mentafsirkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita bahagia. Tapi terbayangkah oleh kita Pak, anak-anak yatim, anak-anak piatu? Dalam Al-Quran memang banyak kalimat yatim Pak, lupa piatunya. Padahal kalau rasa batin lebih tersiksa lagi piatu Pak. Tidak akan pernah dapat kita samakan kasih sayang seorang ayah kepada anak, kasih sayang ibu kepada anak. Tidak akan pernah. Secara adat kita baca Pak, andai kata anak bujang 10 orang, semua jumahnya
tidak ada pandangan buruk manusia. Tapi kalau ada anak gadis 10 orang, sama jua ayahnya sebuah rumah, paling tidak bisa mereng penilaian orang. Itulah anak piatu. Anak piatu yang ditinggalkan ibu alias meninggal anak belum dewasa. Anak yatim ayahnya meninggal anak belum dewasa. Kenapa kaum muslimin rahimakumullah anak yatim saja yang selalu kita bincang? Anak piatu terkadang kita lupakan. Oh, anak yatim Pak, bisa kita bantu 1 juta, bisa kita bantu 2 juta, jangankan 2 juta Pak, 100 juta kita kasih kepada anak yatim, kepada anak piatu. Itu zohirnya Pak yang terbantu. Zohirnya terbantu Pak, tapi terbantukah batinnya? Pulangkah kasih sayang ayah ibunya itu dengan uang 10 juta? Tidak. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kata Rasulullah, anak yatim itu adalah anak yang di kananku, kata Rasulullah. Bila kalian ingin berjumpa denganku, tataplah anak yatim. Bila kau ingin bersamaku denganku di dalam surga, kata Rasulullah, bersedekahlah kepada anak yatim, hapuslah kepada kepala mereka, hapus dan hapus, hapus sampai 3 kali dengan hapusnya kasih sayang batin kita kepada mereka. Mudah-mudahan khutbah ini Bapak dapat menyentuh dawai batin kita. Sebab tidak selamanya Pak kita akan duduk di sini Pak, Bu. Ada orang yang tidak duduk di sini meninggal pada bulan Ramadan, meninggal sebelum Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat duduk kembali di sini mengumandangkan takbir, tandanya kita hamba budak pesuruh ya Allah, yang menandakan kita bahwa tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kuasa-Nya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muslimun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsir, hamdan daimin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hamba Allah, kita tengadahkan tangan kita, memohon kita sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina hikmataka wa hidayataka wa salamataka wa maghfirataka khususun ilaina min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah saksi di antara kami bermunajat kami kepadamu ya Allah. Di lapangan terbuka ini, betapa panasnya terik matahari ini ya Allah, tapi belum seberapa bila dibandingkan kami engkau kumpulkan di padang mahsyar ya Allah. Betapa panasnya badan ini diterpa mataharimu ya Allah, tapi tidak sebanding ya Allah dengan hati ayah dan ibu, saudara, jiran tetangga yang telah kami sakiti hati mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat ini kami menengadahkan tangan kami Allah. Kamilah insan yang telah jauh dari Engkau ya Allah.
insan atau manusia yang telah banyak berbuat durhaka, berbuat salah kepadamu ya Allah. Mungkin lebih banyak lagi alfa kami ketimbang ingat kami, lebih banyak durhaka kami ketimbang taat kami, lebih banyak kami lari daripada panggilanmu, daripada duniawi kami ya Allah. Kami di sini mengaku hamba-hambamu yang banyak salah ya Allah, yang banyak dosa ya Allah. Bukan hanya kepadamu ya Allah, tapi kepada saudara-saudara kami ya Allah, ya Tuhan kami. Lembutkanlah hati kami ini untuk meminta maaf dan memberi maaf kepada orang yang meminta maaf kepada kami. Lembutkanlah hati kami ini untuk mendengar panggilanmu ke depannya ya Allah. Jangan engkau biarkan kami di dalam kezaliman, di dalam kelemahan, tertatih-tatih kami dalam godaan syaitan ya Allah. Bahkan kami sadari ya Allah, dunia ini kami pakai seukuran yang engkau berikan. Entah hidup kami pada tahun yang akan datang ya Allah, entah engkau berikan jatah umur kepada kami esok atau lusa ya Allah. Saat inilah kami mengaku dan menyadari bahwa kami tidak ada apa-apanya di hadapanmu ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunkan dosa keluarga kami ya Allah, ampunkan dosa jiran tetangga kami ya Allah, ampunkan dosa kaum muslimin dan kaum muslimat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa ya dan ibu kami ya Allah. Andai kata dia sakit, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, biar dapat dia berdiri melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andaikan dia kurang sehat, sembuhkan dari sakitnya ya Allah. Temukan obat bagi dirinya, kuatkan tulang belulangnya ya Allah, berikan kepadanya semangat hidup ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dia yang telah memberikan terbaik kepada kami ya Allah, tidak akan pernah terbalas oleh kami ya Rahman. Dia membelai kami dengan hatinya, kami membelainya dengan lisan kami aja ya Allah. Tak terbayang bagi kami ya Allah, bagaimana penderitaan ayah dan bunda kami yang telah mengasuh kami sampai kami saat sekarang ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami di sini ada orang tua yang telah wafat ya Allah. Terimalah amal ibadahnya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, terangi kuburnya yang gelap ya Allah, bukalah, peningkatkan kafannya dengan ridho-Mu ya Allah, tempatkan ia kepada tempat Engkau ridho ya Allah, jangan Engkau azab dia ya Allah, jangan Engkau siksa dia ya Rahman. Jadikanlah kuburnya bagaikan tempat tidur bagindamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah penantiannya bagaikan penantian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lapangkan ya Allah kuburnya, siramilah dengan rahmat dan karunia-Mu, ampunkan dosanya, masukkan ia ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran kepada anak-anak kami ya Allah. Jangan lagi mereka durhaka kepada kami ya Allah. Padahal kami kadang-kadang melarang karena untuk kebaikan dirinya ya Rahman. Lembutkan hatinya ya Allah. Jangan ia lupakan kami sebagai kedua orang tuanya. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Hidup kami di dalam hati mereka ya Allah sampai akhir hayat mereka.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa para guru-guru kami, ya Allah, para ulama-ulama kami, ya Allah, para orang yang telah memberikan terbaik kepada umat ini, ya Allah. Berikan karunia-Mu kepada mereka, kuatkan iman mereka, ya Allah, untuk menegakkan kebenaran. Yang menegakkan benar itu benar, yang salah itu tetap salah, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la zikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.